Kalau sejarah dunia itu sebuah buku tebal ya, kira-kira bab mana yang jadi titik baliknya? Momen di mana semua cerita yang tadinya jalan sendiri-sendiri di benua yang beda-beda, tiba-tiba bam, nyambung jadi satu, jadi jaringan global yang rumit kayak sekarang. Iya kan? Sumber-sumber yang Anda kirimkan ini nunjuk ke satu momen yang sama. Satu engsel sejarah yang mengubah segalanya. Waktu Columbus mendarat di Amerika. Tepat sekali. Ini bukan cuma soal nemuin daratan baru kan? Ini ini titik di mana peradaban manusia itu belok, tajam banget, dan nggak akan pernah bisa balik lagi. Betul. Dan yang mau kita bongkar kali ini itu efek dominonya. Gimana satu peristiwa di tahun 1492 itu bukan cuma soal Spanyol dan Amerika, tapi memicu reaksi berantai yang guncangin seluruh planet. Jadi mesin yang membentuk ulang dunia, dari Peru sampai ke Tiongkok. Misi kita simpel aja, coba pahami kenapa dunia kita sekarang, dengan segala ketimpangannya, akarnya tuh ada di sana. Di kejadian 500 tahun lalu. Oke, mari kita bedahi ini. Saya penasaran banget sama bagian awal, soal senjata paling mematikan dalam sejarah. Kita kan selalu bayangin para konkuistador kayak Cortés atau Pizarro itu datang dengan baju zirah, pedang, senapan. Iya, yang kelihatan gagah gitu ya. Betul. Tapi gimana mungkin segelintir orang bisa naklukin kekaisaran Aztec dan Inca yang penduduknya jutaan? Kayaknya nggak masuk akal. Karena senjata utama mereka bukan itu. Bukan baja, bukan mesiu. Senjata mereka itu nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Kuman, wabah campak, cacar air, influenza. Penyakit-penyakit yang di Eropa mungkin cuma penyakit anak-anak biasa, di Amerika itu jadi kiamat. Saking dahsyatnya, ini disebut The Great Dying, kematian massal. Wow. Di beberapa wilayah, 90% populasi asli itu musnah. 9 dari 10 orang. Coba bayangkan skala kehancuran kayak gitu. 9 dari 10, itu angka yang susah banget dibayangin. Tapi kenapa? Kenapa mereka bisa serentan itu sementara orang Eropa enggak? Nah, ini kuncinya. Ribuan tahun, orang-orang di dunia lama, Eropa, Afrika, itu kan hidupnya deket banget sama hewan ternak. Sapi, babi, ayam kambing. Oke. Ternyata, sebagian besar penyakit menular paling bahaya itu asalnya dari hewan. Cacar dari sapi, flu eri babi. Karena hidup ribuan tahun bareng hewan-hewan ini, populasi dunia lama itu pelan-pelan bangun kekebalan. Yang selamat, nurunin gen yang lebih kuat. Nah, di Amerika, situasinya beda total. Di sana nggak ada hewan ternak. Hampir nggak ada. Paling cuma lama sama alpaka di Andes. Nggak ada sapi, nggak ada kuda, nggak ada babi. Akibatnya, sistem imun penduduk asli Amerika itu ibaratnya halaman kosong. Jadi mereka belum pernah ketemu virus-virus ini sama sekali. Sama sekali. Bahkan flu biasa, yang buat kita mungkin cuma istirahat beberapa hari, buat mereka itu bisa jadi vonis mati. Tunggu, di sini ada satu detail kecil dari sumber Anda yang bikin saya merinding. Soal Ratu Isabella dari Spanyol. Ah iya. Dia bersikeras supaya Columbus bawa babi hidup di perjalanannya. Jadi, bisa dibilang senjata biologis pertama yang dibawa ke Amerika itu babi. Secara nggak sengaja ya. Babi itu inkubator dan penyebar influenza yang luar biasa efektif. Luar biasa. Beberapa babi yang dibawa itu lepas, masuk ke alam liar. Di lingkungan baru yang predatornya sedikit, populasi mereka meledak. Nah, babi-babi liar inilah yang nyebarin kuman Eropa ke seluruh penjuru benua. Gerakannya jauh lebih cepat daripada para penjelajah Spanyol itu sendiri. Jadi sebelum orang Eropanya datang, penyakitnya udah nyebar duluan. Tepat sekali. Ini ngejelasin banyak misteri. Para penjelajah Eropa awal itu kan sering nulis di buku harian mereka, nemuin kota-kota besar tapi kosong, ladang subur tapi ditinggalin. Oh bener juga. Contohnya kebudayaan Mississippian di Amerika Utara. Mereka bangun kota-kota besar, terus lenyap gitu aja. Penjelajah yang datang belakangan cuma nemuin kota hantu. Mereka nggak sadar kalau mereka itu lagi jalan di atas kuburan massal yang disebabin kuman dari babi-babi Ratu Isabella. Oke. Jadi satu benua itu praktis dikosongkan oleh penyakit. Terus apa yang terjadi? Apa yang Spanyol lakukan dengan tanah seluas itu? Pasti mereka cari harta karun kan? Mereka datang cari emas, tapi yang mereka temukan itu justru perak. Dalam jumlah yang gila-gilaan, terutama dari 2 tambang raksasa, di Potosi, Peru, dan satu lagi di Meksiko. Jumlah peraknya itu begitu masif, sampai mengubah ekonomi seluruh dunia. Spanyol jadi negara perkaya di dunia. Tiba-tiba, sumber Anda menggambarkannya dengan pas banget.
Spanyol itu jadi kayak mesin ATM yang terus ngeluarin uang gratis. Dengan uang itu, mereka bangun angkatan laut terkuat, armada Spanyol, dan tentara paling ditakuti di Eropa. Tapi di sini ada kesalahan fatalnya kan? Punya uang kebanyakan ternyata bisa jadi masalah juga. Betul. Kesalahan mereka itu simple, mereka beli barang, bukan bikin barang. Maksudnya, Ngapain repot-repot bangun industri tekstil kalau bisa beli sutra terbaik dari Tiongkok? Ngapain susah-susah bikin perkakas kalau bisa impor dari Jerman atau Belanda? Spanyol jadi konsumen terbesar di dunia, bukan produsen. Uang perak dari Amerika masuk ke Spanyol, tapi langsung keluar lagi buat bayar barang-barang mewah. tunggu dulu, ini agak aneh. Biasanya kan lokasi yang terpencil itu kelemahan. Spanyol dan Portugis kan di posisi utama. Harusnya mereka yang menang dong selamanya. Kenapa malah negara pinggiran kayak Inggris dan Belanda yang akhirnya nyalip? Nah, ini nunjukin gimana sebuah kelemahan bisa jadi kekuatan pas aturan mainnya berubah. Justru karena Inggris dan Belanda ada di pinggiran Eropa, jauh dari jalur dagang Mediterania yang enak, mereka terpaksa jadi pelaut yang tangguh. Oh, karena kondisi alamnya lebih ganas ya? Betul! Mereka harus bikin kapal yang lebih kuat, lebih lincah, lebih efisien buat tahan banting di Atlantik Utara. Sementara, Spanyol masih pakai kapal-kapal besar yang lamban, Inggris dan Belanda udah inovasi. Jadi pas pusat ekonomi dunia pindah dari Mediterania ke Atlantik gara-gara penemuan Amerika, Inggris dan Belanda udah siap tempur. Mereka punya kapal, pelaut, dan mentalitas yang pas buat era baru ini. Kelemahan geografis mereka di masa lalu tiba-tiba jadi keuntungan strategis terbesar. Mereka nggak cuma dagang, tapi juga jadi perompak yang efisien, ngerampok kapal-kapal perak Spanyol. Akhirnya, mereka yang kuasai lautan. Oke, pergeseran kekuatan ini bukan cuma soal perak dan kapal. Sumber Anda ngebahas munculnya sesuatu yang benar-benar baru. Sebuah makhluk sosial yang kemudian mendominasi dunia. Korporasi. Ini awalnya gimana ceritanya? awalnya simpel banget. Pelayaran jarak jauh itu kan mahal dan risikonya tinggi. Satu kapal tenggelam karena badai, investasi satu keluarga bisa ludes. Jadi, para pedagang mulai patungan. Oh, biar risikonya ditanggung bareng-bareng. Tepat. Mereka bentuk yang namanya joint stock company atau perusahaan saham gabungan. Kalau ada 10 pedagang, masing-masing setor 10% modal. Kalau untung, dibagi 10. Kalau rugi, ya ruginya ditanggung bareng. Oke, itu masuk akal. Tapi apa yang bikin ini jadi makhluk baru? Apa titik baliknya? Titik baliknya, ide yang benar-benar ngubah permainan itu datang dari Ratu Elizabeth pertama dari Inggris. Dia ngasih piagam ke East India Company yang statusnya Limited Liability Corporation, perseroan terbatas. Tanggung jawab terbatas. Maksudnya? Artinya, individu di dalam perusahaan, pemiliknya, manajernya, pekerjanya, nggak lagi bertanggung jawab secara pribadi atas utang atau kesalahan perusahaan. Tunggu. Coba jelaskan lagi. Jadi maksud Anda, perusahaan bisa bangkrut, nipu ribuan orang, bikin bencana lingkungan, tapi para pemilik dan direkturnya bisa pulang ke rumah mewahnya tanpa kehilangan sepeser pun dari harta pribadi mereka. Persis itu idenya. Itu, ide yang gila sekaligus jenius. Jenius sekaligus mengerikan. Secara hukum, ini menciptakan entitas buatan yang terpisah dari manusia. Kayak bikin robot. Anda bisa program robot ini buat satu tujuan, cari untung. Robot ini nggak pernah capek, nggak merasa bersalah, dan kalau dia bikin kesalahan fatal, Anda sebagai penciptanya nggak masuk penjara. Anda tinggal bikin robot baru. Makhluk inilah yang kita kenal sebagai korporasi modern. Abadi, nggak punya hati nurani, dan tujuannya cuma satu, keuntungan. Betul, dan makhluk ini jadi lebih kuat lagi waktu ketemu ide lain. Bank sentral. Bank of England misalnya, itu didirikan bukan buat stabilin ekonomi, tapi buat satu tujuan, danain perang raja. Raja butuh uang cepat buat perang lawan Prancis. Sekelompok bankir swasta kaya minjemin dia. Sebagai gantinya, mereka dikasih hak buat nyetak uang kertas yang dijamin sama pemerintah. Jadi, fondasi sistem keuangan modern kita, korporasi raksasa, dan bank sentral itu lahir dari kebutuhan perang dan ambisi dagang di era ini. Oke, jadi kita punya 3 kekuatan raksasa. Penyakit yang mengosongkan benua, banjir perak yang menggeser ekonomi global, dan makhluk abadi bernama korporasi. Sekarang, ayo kita lihat kekacauan yang mereka timbulkan. Efek dominonya. Kita mulai dari Tiongkok. Awalnya, Tiongkok itu pemenang besar dari banjir perak ini. Selama berabad-abad, Eropa kan pengen banget barang dari Tiongkok.
sutra, porselen, teh. Tapi mereka nggak punya apa-apa yang Tiongkok mau. Nah, sekarang mereka punya perak. Tepat. Jadi sebagian besar perak dari Amerika itu akhirnya lari ke Tiongkok. Ini bikin ketidakseimbangan dagang yang parah, terutama buat Inggris yang kecanduan teh, tapi kehabisan perak buat bayar. Dan solusi Inggris buat masalah ini? Benar-benar jahat. Sangat sinis dan sangat efektif. East India Company, makhluk yang tadi kita bahas itu, kan punya koloni di India. Mereka mulai nanam opium atau candu secara massal di sana, terus diselundupin secara ilegal ke Tiongkok. Tujuannya cuma satu, bikin jutaan orang Tiongkok kecanduan supaya mereka bisa narik lagi perak yang udah mereka bayarkan buat teh. Betul sekali. Pemerintah Tiongkok tentu saja melarang ini kan, yang kemudian memicu perang candu. Nah, yang menarik dari sumber Anda, perang ini digambarkan bukan cuma perang militer, tapi perang narasi. Iya, betul. Di satu sisi, Inggris membungkus perang ini sebagai perjuangan untuk perdagangan bebas. Katanya, Tiongkok menghalangi hak mereka buat dagang. Di sisi lain, Tiongkok cuma berusaha negakin hukum anti-narkotika buat ngelindungin rakyatnya. Ini benturan dua dunia. Betul. Logika komersial Barat lawan tatanan moral Timur. Dan kita tahu siapa yang menang. Kekalahan ini dampaknya lebih dari sekedar kalah perang ya. Sumber Anda bilang ini menghancurkan citra diri Tiongkok. Total. Selama ribuan tahun, Tiongkok itu kan lihat dirinya sebagai Zhongguo, kerajaan tengah, pusat peradaban dunia. Bangsa lain itu barbar. Kekalahan memalukan di Perang Candu maksa mereka lihat kenyataan pahit. Di mata Barat, mereka hanyalah sebidang properti. Wow. Hancurnya narasi keagungan ini memicu krisis identitas yang luar biasa. Puncaknya adalah pemberontakan Taiping. Pemberontakan Taiping. Angka korbannya di sumber ini gila-gilaan. Antara 20-60 juta orang tewas. Itu lebih banyak dari korban Perang Dunia Pertama. Kenapa kita hampir nggak pernah dengar soal ini? Itu pertanyaan bagus banget. Mungkin karena ini perang saudara internal Tiongkok, dan sejarah yang kita pelajari seringkali sangat Eurosentris. Tapi ini dampak langsung dari guncangan yang dibawa Barat. Seorang pria yang gagal ujian pegawai negeri, terinspirasi pamflet misionaris, ngaku sebagai adiknya Yesus Kristus, dan mulai pemberontakan. Hasilnya adalah salah satu perang paling berdarah dalam sejarah manusia. Efek domino yang mengerikan. Efek domino ini juga terasa di India dan dunia Islam, tapi caranya beda ya. Di sana lebih ke penjajahan ekonomi. Betul. Ini model yang lebih licik. Ambil contoh East India Company di India. Secara teori, para penguasa lokal, Maharaja, Nawab masih berkuasa. Masih punya istana, punya tentara. Tapi praktiknya, Komersial dan militer Inggris. Mereka terikat. jadi ini semacam penjajahan halus gitu ya. Apakah rakyat biasa sadar kalau mereka lagi dijajah secara ekonomi? Awalnya mungkin nggak terasa, tapi dampaknya pelan-pelan sangat merusak. Ekonomi lokal dirombak total buat melayani kebutuhan industri Inggris. Contohnya, petani di Bengal yang ratusan tahun nanam padi buat makan, tiba-tiba dipaksa nanam nila atau kapas. Karena itu bahan baku yang dibutuhkan pabrik-pabrik di Manchester. Tepat. Akibatnya, produksi pangan lokal anjlok. Pas ada kekeringan, yang tadinya mungkin cuma masa sulit, sekarang jadi bencana kelaparan massal. Jutaan orang mati. Mereka mati kelaparan di tanah yang subur, karena tanah itu dipakai buat nanam komoditas ekspor, bukan makanan. Dan terakhir, Afrika. Sumber Anda pakai kata yang kuat, perdagangan budak Atlantik itu membajak arah sejarah benua itu. Maksudnya gimana? Maksudnya, sebelum Eropa datang, Afrika itu punya jalur sejarahnya sendiri. Ada kerajaan, ada perdagangan, tapi perdagangan budak Atlantik ngubah segalanya. Pusat-pusat kekuatan baru tiba-tiba muncul di pesisir. Kota-kota pelabuhan yang ekonominya 100% bergantung pada satu hal, nangkap dan ngejual manusia buat dikirim ke Amerika. Jadi seluruh lintasan perkembangan benua itu dibelokkan secara paksa. Dibajak. Untuk melayani permintaan tenaga kerja dari seberang lautan. Ada satu poin penting di sini, soal identitas. Sumbernya bilang kalau para pedagang budak Afrika itu nggak lihat diri mereka lagi ngejual sesama orang Afrika. Sangat krusial. Konsep Afrika sebagai identitas rasial tunggal itu kan ciptaan orang Eropa. Identitas mereka saat itu terikat sama suku, klan, atau kerajaan. Ashanti, Yoruba, Kongo. Jadi waktu mereka jual tawanan perang dari suku tetangga, dari sudut pandang mereka itu bukan pengkhianatan ras. Itu lebih kayak ngejual tawanan perang dari negara musuh. Tepat. Ini bukan buat memaafkan ya, tapi buat memahami kompleksitasnya.
Tragedi sebenarnya adalah gimana permintaan dari luar ini ngubah perang lokal jadi mesin perburuan manusia industrial. Ekonomi perang jadi satu-satunya yang untung. Ini meracuni hubungan antar suku selama berabad-abad. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, momen Columbus di tahun 1492 itu benar-benar jadi engsel sejarah. Satu peristiwa memicu reaksi berantai, penyakit memusnahkan populasi, perak menggeser pusat ekonomi, korporasi menciptakan pemain global baru yang amoral, dan efeknya merambat kemana-mana. Tatanan lama di Tiongkok, India, Afrika hancur. Bener. Ini bukan cuma cerita masa lalu, struktur kekuatan, kekayaan, dan ketidakseimbangan yang kita lihat di dunia sekarang, semuanya itu warisan langsung dari titik balik itu. Dan semua sumber ini membawa kita ke ambang babak besar berikutnya, masuknya mesin atau revolusi industri. Kita barusan bahas gimana interaksi antar manusia yang didorong kuman, keserakahan, dan hukum baru itu ngebentuk ulang dunia. Tapi apa yang terjadi waktu sebuah kekuatan non-manusia yang dahsyat, mesin uap, listrik, komputer, ikut bermain? Ini cuma sebuah pemikiran untuk Anda renungkan. Kalau senjata tak terlihat yang mengubah dunia di abad ke-16 itu adalah virus, jangan-jangan di abad ke-21 ini, senjata tak terlihat yang lagi ngubah dunia kita dengan cara yang sama fundamentalnya adalah sebuah algoritma. Renungkanlah hal itu.